Perang adalah sebuah aksi fisik dan non-fisik menggunakan kekerasan antara dua atau lebih kelompok manusia untuk melakukan dominasi di wilayah yang dipertentangkan. Perang Padri. Perang Padri termaksud bagian sejarah di Indonesia. Perang ini terjadi selama tahun 1803 sampai 1838. Perang Padri terjadi selama 3 masa, yaitu tahun 1821 sampai dengan 1825. Tahun tersebut ditandai dengan perlawanan kaum Padri di daerah Minangkabau. Masa kedua antara tahun 1825 sampai dengan 1830, pertempuran mulai mereda karena Belanda melakukan perjanjian. Awalnya perjanjian dilakukan dengan kaum Padri. Akhirnya kaum adat terdesak lalu meminta bantuan kepada Belanda untuk melawan kaum Padri. Masa ketiga terjadi di antara 1830 sampai dengan tahun 1838. Terjadi perlawanan kaum Padri hingga Belanda melakukan penyerbuan besar-besaran. Adapun yang melatar belakangi terjadinya perang Padri ini ialah adanya perbedaan pandangan antara kaum Padri dengan kaum adat. Yang dimaksud dengan kaum Padri ialah kelompok ulama. Perang Padri terjadi karena adanya pertentangan dari kaum Padri atau kelompok ulama terhadap kebiasaan-kebiasaan buruk yang terjadi di masyarakat. Kebiasaan tersebut seperti judi, sabung ayam, minuman keras, tembakau, maupun menggunakan hukum matriarkat untuk pembagian warisan. Itu karena adanya perbedaan kepentingan. Pada dasarnya, mereka yang terlibat peperangan melindungi kelompoknya dan menginginkan kelompoknya baik-baik saja. Yang kedua, perbedaan ideologi, baik secara individu maupun kelompok. Kita harus selalu mempertahankan ideologi yang sudah kita anut dan ditetapkan oleh leluhur kita. Yang ketiga, yaitu mengamankan sumber daya dari upaya perampasan. Karena pada dasarnya, dari peperangan ada upaya untuk mengambil sumber daya, baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Hal itulah yang pertama, orang-orang tidak bersalah berisiko menjadi korban. Pada perang ini, tidak hanya soal adu kekuatan militer. Perang juga memunculkan resiko terbunuhnya orang-orang tak bersalah, mulai dari orang tua, anak-anak, hingga para lansia atau masyarakat. Yang kedua, kesulitan bahan pangan bagi warga lain yang tidak mengikuti perang karena sulitnya proses distribusi bahan makanan. Yang ketiga, banyaknya penduduk yang berisiko mengalami kelaparan karena perang tersebut terjadi. Yang keempat, aktivitas masyarakat terganggu karena adanya rasa ketakutan dan khawatir yang berlebih terhadap perang.